rallies as Rasmus Paludan laboratory events vehicles were set. Flashpoints have organized rallies. Kawan-kawan sekalian, lagi-lagi jumpa lagi dengan Gus Lau. Aksi pembakaran kitab suci Al-Quran terjadi lagi di Swedia pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023 lalu. Aksi penodaan agama ini memicu protes dari berbagai negara. Pembakaran Al-Quran di Swedia bermula saat Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan garis keras Denmark, melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki, Stockholm, Swedia. Usai berorasi selama kurang lebih 1 jam, Paludan membakar Al-Quran dengan korek api. Tak hanya membakar, Paludan juga menyampaikan sikap meremehkan Islam dan para imigran ke Swedia. Bahkan, ia mengklaim aksinya itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Jika ada yang tidak terima, sebaiknya segera keluar dari Swedia. Dirangkum dari beberapa sumber media online, inilah 5 fakta pembakaran Al-Quran di Swedia. 1. Bukan yang pertama kali di Swedia. Menurut data, setidaknya peristiwa pembakaran salinan kitab suci umat Islam ini telah terjadi di Swedia sejak tahun ke-2019. Pelakunya pun orang yang sama, yaitu Rasmus Paludan. Pada tahun 2019, Rasmus Paludan melakukan aksi pembakaran dengan membungkus salinan Al-Quran dengan daging babi. Sungguh aksi keterlaluan yang membuat marah umat Islam. Aksi kebencian yang sama berlanjut pada bulan April tahun 2022. Rasmus Paludan sebagai tokoh dan pelaku utama kembali melakukan aksi pembakaran kitab suci tersebut di kota Linköping, Swedia. Aksi provokasi yang berpotensi menyulut kerusuhan besar karena Linköping merupakan wilayah dengan mayoritas umat muslim terbesar di Swedia. 2. Partai Paludan adalah partai kecil yang gagal. Tanggal 16 Maret tahun 2017, Paludan mendirikan partai sayap kanan, Stramkurs di Denmark. Partai tersebut gagal berkompetisi tahun 2017 dengan hanya mengumpulkan 200 suara, sehingga tidak mendapatkan kursi perwakilan dalam parlemen. 3. Harapan Swedia untuk menjadi anggota NATO mengecil. Manuver Paludan dengan membakar Al-Quran itu dilakukan sebagai usaha provokatif untuk menekan Turki agar bisa mendukung Swedia masuk negara anggota NATO. Alih-alih mendapatkan hasil, aksinya justru membuat harapan Swedia untuk bisa bergabung menjadi anggota NATO semakin mengecil. Presiden Erdogan menyampaikan bahwa Swedia tidak perlu mengharapkan dukungan dari Turki untuk bergabung dengan NATO sebagai akibat terjadinya aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Turki juga mendesak Swedia untuk ikut andil dalam menuntaskan adanya Islamofobia di negaranya dan mengambil tindakan keras kepada pihak pelaku pembakaran, yaitu Paludan dan semua kelompoknya. 4. Pembakaran Al-Quran memicu kecaman dari lintas agama. Kecaman pada aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh Paludan ini tidak hanya datang dari umat Islam saja. Beberapa pemeluk agama lain ikut bersimpati dengan mengecam balik aksi tersebut. Kecaman pertama datang dari komunitas Kristen di Rusia yang ikut mengutuk peristiwa pembakaran Al-Quran dalam aksi di Swedia tersebut. Kecaman ini disampaikan langsung oleh Vladimir Legoida. Beliau adalah Ketua Departemen Sinode untuk Hubungan Gereja Rusia dengan Masyarakat serta Media Massa. Kutukan atas aksi itu juga datang dari komunitas Yahudi yang tinggal di Turki. Mereka mengatakan bahwa aksi pembakaran Al-Quran itu merupakan suatu kejahatan yang didasari oleh kebencian dan merupakan teror terhadap agama. 5. Rusia dituding sebagai dalang. Rusia dituding bertanggung jawab atas insiden pembakaran Al-Quran tersebut. Pernyataan itu diberitakan oleh media Swiss yang menilai Rusia berperan mensabotase pengajuan keanggotaan Swedia di NATO. Pernyataan yang menyatakan keterlibatan Rusia dalam aksi pembakaran itu juga disampaikan Menteri Luar Negeri Finlandia, Pekka Haavisto. Ia mengatakan aksi tersebut mungkin direncanakan untuk menyabotase upaya Swedia bergabung dengan NATO.
Seperti diketahui, Swedia dan Finlandia telah mengajukan proposal ke NATO tahun lalu setelah serangan Rusia ke Ukraina dan menunggu lampu hijau dari 30 anggota aliansi NATO, termasuk negara Turki. Nah, kawan Guslow sekalian, itulah 5 fakta terkait aksi pembakaran Al-Quran di Swedia. Bila ada pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.